Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda soleh-soleha di rumah? Semoga sehat selalu ya. Bersama keluarganya di rumah, insya Allah. Amin. Alhamdulillah. Kembali lagi Ustazah menyapa Ananda melalui video pembelajaran di kelas 4 pembelajaran IPA. Materinya adalah matahari dan angin sebagai sumber energi. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama sumber energi, yang kedua peran energi matahari, dan yang ketiga manfaat angin bagi kehidupan di bumi. Selanjutnya kita simak dulu ayat Al-Quran ya, surah Al-Baqarah ayat 258. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Masya Allah ya, Allah sudah menciptakan matahari, kemudian Allah menerbitkan matahari dari arah timur, dan matahari akan terbenam di barat. Nah, di sini Allah menyatakan, Allah dengan maha kuasanya, dapatkah kamu menerbitkan matahari dari barat? Masya Allah, ternyata manusia tidak punya daya dan upaya, tidak punya kekuatan apapun untuk menerbitkan matahari dari barat ya. Bahkan menatap matahari saja kita tidak sanggup, karena kita akan merasa silau dan kita akan kepanasan. Nah, Masya Allah, Allah telah menciptakan matahari. Nah, matahari ini sebagai sumber kehidupan. Nah, Allah Maha Kuasa, Allah menciptakan segala-galanya yang ada di bumi ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah apa tujuan pembelajaran kita? Nah, tujuan kita mempelajari materi ini adalah semoga setelah kita mempelajari materi ini, kita mampu menyebutkan macam-macam sumber energi. Yang kedua, kita mampu menjelaskan apa peran energi matahari. Dan yang ketiga, kita mampu menyebutkan contoh peran energi matahari. Nah, yang selanjutnya, yang pertama adalah sumber energi. Nah, ini sudah kita pelajari, tetapi Ustazah review kembali ya. Nah, sumber energi ya ada 7 ya. Ada 8 afwan. Yang pertama adalah sumber energi cahaya dan panas adalah matahari. Kemudian ada air yang merupakan sumber energi gerak. Kemudian angin juga merupakan sumber energi gerak. Ada batu bara yang merupakan sumber energi kimia. Kemudian minyak bumi sebagai sumber energi kimia juga. Gas juga merupakan sumber energi kimia, dan baterai juga sumber energi kimia. Dan yang terakhir adalah makanan juga merupakan sumber energi kimia. Ya. Nah, kita bahas tentang matahari. Nah, apa peran energi matahari di kehidupan sehari-hari kita? Oke, yang pertama adalah mengeringkan benda yang basah. Contohnya, Ananda mencuci pakaian, kemudian menjemur di bawah cahaya matahari, maka insya Allah pakaian tersebut akan kering karena ada cahaya matahari. Kemudian, ibu misalnya menjemur kerupuk atau menjemur ikan ya, nelayan misalnya menjemur ikan asin. Nah, ini bisa dikeringkan dengan bantuan cahaya matahari. Kemudian peran energi matahari yang selanjutnya adalah membantu proses pembuatan garam. Nah, dengan cahaya matahari maka proses pembuatan garam ini dapat dilaksanakan, maka akan dihasilkanlah garam. Nah, yang selanjutnya, peran energi matahari yang selanjutnya adalah untuk menghasilkan energi panas dan energi cahaya, sehingga tumbuhan bisa melakukan proses fotosintesis dengan energi cahaya dari matahari. Kemudian, energi panas dapat membantu proses pembentukan vitamin D di dalam tubuh.
Nah, jadi makanan yang kita makan memang mengandung vitamin D ya, tetapi tanpa adanya bantuan cahaya matahari, maka vitamin D tersebut tidak akan terbentuk. Makanya sebaiknya di pagi hari kita berjemur ya, berjemur di bawah cahaya matahari kurang lebih 10 menit. Nah, yang selanjutnya, peran energi matahari adalah sumber energi pembangkit listrik. Jadi sekarang sudah ada mobil cahaya matahari ya, atau mobil surya. Nah, itu dengan bantuan cahaya matahari, sehingga mobil tersebut tidak lagi membutuhkan energi kimia berupa bensin ya, bahan bakar bensin, tetapi menggunakan cahaya matahari. Nah, itu tadi peran energi matahari di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya adalah selanjutnya adalah apa manfaat angin bagi kehidupan di bumi. Nah, angin adalah udara yang bergerak. Nah, angin terjadi karena pengaruh panas. Nah, jika suhu udara di suatu tempat panas, maka udara di daerah itu akan naik dan diisi oleh udara dari tempat lain yang bersuhu dingin. Nah, yang selanjutnya adalah apa manfaat angin bagi kehidupan di bumi? Nah, dalam siklus air, ya ini yang pertama ya. Dalam siklus air, angin berperan menggerakkan awan sehingga turunlah hujan. Yang kedua, angin membuat suhu panas di suatu tempat menjadi lebih sejuk. Ya, dengan adanya angin, maka ketika suhunya panas, kita merasa lebih sejuk ya. Kemudian, angin membantu proses penyebaran biji tumbuhan. Jadi, selain membuat sejuk, angin juga bisa menerbangkan biji tumbuhan sehingga biji tersebut bisa tumbuh di tempat lain. Yang keempat adalah angin laut, yaitu angin yang berembus dari laut ke darat, dimanfaatkan oleh para nelayan untuk kembali dari menangkap ikan. Nah, angin ini terjadi pada siang hari. Nah, selanjutnya adalah angin ya, angin darat, tadi angin laut ya, sekarang angin darat, yaitu angin yang berembus dari darat ke laut, dimanfaatkan oleh para nelayan untuk berangkat menangkap ikan di laut. Nah, angin ini terjadi di malam hari. Nah, yang keenam, angin juga memiliki energi yang dapat menggerakkan benda-benda, misalnya perahu layar, kincir angin, dan layang-layang. Ada yang suka main layang-layang, nah otomatis memanfaatkan energi angin ya, supaya layang-layangnya bisa terbang. Nah, yang selanjutnya adalah seiring dengan perkembangan teknologi, maka saat ini angin juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Jadi ada kincir anginnya bergerak, nah itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Nah, demikianlah yang Ustazah bisa sampaikan. Alhamdulillah, semoga mudah dipahami oleh Ananda, bermanfaat oleh Ananda. Syukron atas perhatian soleh-soleha yang hebat, Masya Allah. Sampai jumpa insya Allah di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.